Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekarang kita beralih ke Monas ya. Sejumlah masyarakat ini mulai berdatangan untuk menikmati perayaan Tahun Baru. Nah, nantinya pengunjung Monas ini akan disuguhkan penampilan baik dari video mapping, konser musik, hingga tampilan air mancur menari. Ya, pemirsa, menyambut pergantian Tahun Baru 2025, sejumlah masyarakat Jakarta dan sekitarnya mulai memadati kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah hiburan, mulai dari pertunjukan musik, bertemakan Gemilang Silang Monas, menampilkan musisi tanah air, video mapping, hingga air mancur menari akan dihadirkan dalam memberikan hiburan untuk masyarakat. Gelaran acara sendiri sudah ditampilkan dari mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga tepat sampai dengan detik-detik pergantian tahun baru di tahun baru ini. Para pengunjung yang hadir tentu dipungut biaya dan diharapkan acara pergantian tahun di Monas ini bisa menjadi sarana berkumpul dengan teman dan keluarga dalam menyambut tahun baru secara gratis. Dan pemirsa, jelang pergantian malam tahun baru, Pemprov DKI Jakarta menggelar hiburan di sejumlah titik. Ya, setidaknya ada 23 panggung yang disediakan untuk menghibur warga Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pengisi acara ternama dihadirkan demi memeriahkan perayaan Tahun Baru 2025 dan berikut titik-titik yang disiapkan dari pemerintah. Ya, pemirsa, titik panggung dari hiburan masyarakat di Jakarta diantaranya adalah di Bundaran HI, Duku Atas, GXB River, depan Wisma Nugra Santara, kemudian ada di depan Hotel Oriental, SCBD, FX Pintu 1, dan di depan Penimbang. Kemudian pemirsa, titik panggung hiburan di Jakarta lainnya adalah di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan. Ada juga di Old Shanghai Sedayu City, Kepulauan Seribu, Pulau Tidung, Ancol, dan Taman Mini. Kemudian ada Monas, sisi selatan, dan juga Kota Tua. Ya, pemirsa, Jalan Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Majapahit diluruskan ke Suryo Pranoto atau dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada. Rekayasa lalu lintas pada malam tahun baru dan diantaranya adalah lalu lintas dari Jalan MI Ridwan Rais yang akan ke Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz yang akan ke Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fahrudin. Lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz menuju ke Kebon Sirih atau Tugu Tani dialihkan ke Jalan Fahrudin. Dan pemirsa, lalu lintas dari Jalan Sabang menuju ke Tanah Abang ini dialihkan ke Tugu Tani. Kemudian lalu lintas dari Jalan Fahrudin menuju ke Wahid Hashim dialihkan ke Jalan Mas Mansur. Lalu lintas dari Jalan Imam Bonjol menuju ke Bundaran HI juga dialihkan ke Agus Salim, serta lalu lintas dari Jalan Agus Salim menuju ke Jenderal Sudirman dialihkan ke Imam Bonjol. Sementara itu lalu lintas dari Jalan Galunggung yang menuju ke Sudirman dialihkan ke Karet Pasar Baru 3. Kemudian lalu lintas dari Mas Mansur menuju Sudirman diluruskan ke Dr. Satrio. Lalu lintas dari Bendungan Hilir ke Sudirman diputarbalikan kembali ke Ben Hill. Kemudian lalu lintas dari arah barat Gatot Subroto menuju ke Sudirman diluruskan arah timur Jalan Gatot Subroto. Lalu lintas dari Pintu 5 Senayan menuju ke Sudirman ini juga diputarbalikan ke Jalan Pintu 1 Senayan. Lalu lintas dari Asia Afrika menuju ke Bundaran Senayan diluruskan ke Jalan Hang Lekir 1. Dan lalu lintas dari Jalan Senopati menuju ke Sudirman diluruskan ke Jalan Patimura. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional.
Dan pemirsa, kita ke Kota Tua Jakarta, di mana Kota Tua ini akan menyuguhkan Light Festival di malam pergantian tahun 2025. Ya, masyarakat yang ingin melewati malam pergantian tahun dengan sensasi pertunjukan cahaya spektakuler sudah mulai memadati kawasan Kota Tua. Seperti inilah pemirsa suasana Kota Tua jelang pergantian tahun 2025. Kawasan bersejarah di Jakarta ini sudah mulai dipadati masyarakat yang berencana melewati malam pergantian tahun dengan pertunjukan cahaya seperti video mapping dan juga atraksi lainnya. Pihak Kota Tua juga telah mempersiapkan sejumlah instrumen untuk kenyamanan warga yang merayakan malam pergantian tahun di Kota Tua. Setidaknya selama malam pergantian tahun, wisatawan yang datang ke Kota Tua akan menyentuh angka 41.000 pengunjung. Dalam upaya menjaga kebersihan selama malam tahun baru, pihak Kota Tua juga telah menyiapkan sejumlah aturan bagi para wisatawan. Di antaranya larangan membuang sampah sembarangan, vandalisme, hingga larangan menyalakan kembang api di Taman Fathahillah. Dari Kota Tua kita ke Ancol, pemirsa, menyambut malam pergantian tahun baru. Taman Impian Ancol menggelar berbagai pertunjukan seperti panggung gempita hingga drone light show. Taman Impian Jaya Ancol akan menghadirkan pertunjukan 1000 drone hingga pesta kembang api di malam pergantian tahun ini. Selain itu ada musical fireworks yang digelar tepat tengah malam dan pesta kembang api akan kembali hadir menghiasi langit pantai Ancol. Seluruh rangkaian acara penyambutan tahun baru tetap dikenakan biaya sesuai dengan tiket masuk Ancol. Pemirsa, malam tahun baru tentunya memancing perhatian masyarakat untuk berkumpul di titik-titik keramaian, terutama di ibu kota. Nah, untuk mensiasati kepadatan arus lalu lintas di malam tahun baru, komuter lain beroperasi selama 24 jam. Pada malam tahun baru 2025, KAI Komuter menambah pelayanan perjalanan komuter lain Jabodetabek hingga 24 jam. Tentu saja layanan ini dilakukan untuk memfasilitasi dan mengajak masyarakat untuk merayakan pergantian tahun dengan menggunakan transportasi umum. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pengguna KAI selama malam pergantian tahun baru 2025. Dengan penambahan yang dilakukan ini, kapasitas angkut pengguna komuter lain juga bertambah dan bisa mengangkut penumpang sebanyak 1,9 juta pengguna. KAI Komuter pada tanggal 31 Desember 2024 akan mengoperasikan 114 perjalanan komuter lain Jabodetabek sebagai antisipasi kepadatan yang akan terjadi untuk merayakan pergantian tahun di beberapa lokasi di Jakarta. Adapun waktu operasional perjalanan KRL dimulai pada pukul 03.30 sampai dengan pukul 02.16 WIB di hari berikutnya di sebuah lintas perjalanan komuter lain. Diharapkan dengan adanya penambahan perjalanan ini dapat memberikan pilihan pengguna untuk menggunakan komuter lain dan mengurangi kepadatan di stasiun. KAI Komuter menambah 66 perjalanan di seluruh rute, sehingga total terdapat 1.114 perjalanan komuter yang masuk maupun keluar Jakarta. Diketahui pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menerapkan Car Free Night pada malam tahun baru 2025. Hari ini panggung hiburan disediakan untuk memeriahkan perayaan yang sudah disiapkan sejak beberapa hari lalu sepanjang Jalan Panglima Sudirman hingga dekat Monumen Nasional. Ya, selain di Bundaran HI, perayaan Tahun Baru juga digelar di Monas. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Bundaran HI dan juga di Lami Aulia di Monas. Kita akan ke Galuh Pandu terlebih dahulu di Bundaran HI. Galuh, bagaimana suasana antusiasme masyarakat di Bundaran HI jelang malam Tahun Baru ini? Ya, Diandra dan pemirsa, masyarakat sepertinya sudah sangat antusias ya untuk menyambut pergantian malam tahun baru 2025 di Bundaran HI Jakarta. Karena sejak sore masyarakat sudah berbondong-bondong datang ke sini untuk menantikan berbagai macam pertunjukan spektakuler
yang akan dihadirkan di Bundaran HI Jakarta. Adapun pertunjukan spektakuler yang dihadirkan diantaranya adalah pertunjukan 800 drone yang nantinya akan menghiasi langit malam Jakarta dengan formasi-formasi yang menarik dan tayangan visual-visual yang menarik dari lampu-lampu yang dikeluarkan dari drone-drone yang dia bentuk di langit Jakarta. Kemudian juga ada penayangan 3D projection mapping yang nantinya akan ada visual 3 dimensi di gedung-gedung yang ada di wilayah atau di sekitar Bundaran HI yang akan menceritakan tentang sejarah Jakarta dan juga visual-visual yang menarik dan yang pastinya akan sangat dinantikan oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Diprediksi akan ada sekitar 200.000 warga yang hadir di sini untuk turut merayakan malam tahun baru 2025 di Bundaran HI Jakarta. Dan seperti diketahui bahwa bukan hanya 800 drone light show, kemudian juga bukan hanya 3D mapping show yang akan dihadirkan di sini, tapi juga ada pertunjukan-pertunjukan musik serta tari-tarian tradisional dan kesenian tradisional yang menunjukkan ragam budaya dan kekayaan dari budaya-budaya Indonesia ditampilkan di panggung utama. Adapun sejumlah musisi tanah air seperti Yura Yunita, Ran, kemudian ada juga Rahmani Astrini turut memeriahkan dan juga menghibur warga Jakarta di panggung utama. Rencananya nanti Yura Yunita akan mulai manggung atau tampil pada pukul 21.30, kemudian pada pukul 22 akan dilanjutkan dengan Ran dan akan ada speech atau akan ada sambutan-sambutan yang disampaikan oleh PJ Gubernur, kemudian Kapolda dan juga Pangdam akan hadir di sini dan juga menyapa warga Jakarta. Tadi sekitar 1 jam yang lalu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga hadir melintas di kawasan Bundaran HI melalui kap mobil. Dia melambaikan tangan dan juga menyapa warga Jakarta dan memberikan ucapan selamat tahun baru bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Bukan hanya panggung utama yang ada di depan Plaza Indonesia, tapi ada di 12 titik panggung di titik-titik strategis yang ada di kawasan Tamrin Sudirman, dan kawasan ini juga sudah dibebaskan dari kendaraan bermotor sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Juga ada sekitar 1.500 personil gabungan dari kepolisian, TNI, Brimob dan lain sebagainya untuk mengamankan perayaan Tahun Baru 2025. Dan seperti apa keseruan di malam hari ini juga nantinya di pergantian tahun pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan ada penampilan fireworks atau kembang api untuk turut memeriahkan dan juga menghiasi langit Jakarta penuh dengan harapan, sukacita dan juga doa-doa terbaik untuk tahun depan di 2025. Sementara itu kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih Galuh Pandu langsung dari Bundaran HI. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dilami, bagaimana di sana situasi terkini di Monas, kemudian bagaimana antusiasme masyarakat yang ingin menikmati jalannya pergantian tahun di Monas saat ini. Selamat malam, Syamar dan juga nasional atau Monas pergantian tahun baru 2025. Sendiri ini sudah diselenggarakan begitu ya penampilan musik dari sejumlah band ternama, ada Julia Project, kemudian Monas Band, dan tadi juga sempat ditampilkan video mapping yakni menunjukkan Jakarta dalam 5 abad. Tadi ditunjukkan dalam video mapping ada api yakni semangat Jakarta di tahun 2025 mendatang. Selain itu juga untuk hiburan di Monas ini diselenggarakan secara gratis sehingga masyarakat dari seluruh kota ya Jabodetabek dapat langsung masuk Monas, kemudian ada juga yang berduduk ria bersama dengan sanak keluarganya. Nah, kalau juga pemirsa ingin ke Monas, ini masih diselenggarakan hiburan ya, karena hiburan mulai dari tadi pukul 6 sore hingga nantinya pukul 1 dini hari. Dan kalau misalnya Monas, Camar, Diana dan juga pemirsa ini hendaknya tidak membawa kendaraan pribadi karena memang sudah diterapkan free night Jenderal Sudirman hingga ke Harmoni, sehingga dihimbau untuk seluruh masyarakat yang ingin mendatangi Monas berdendam bersama di sini haruslah menggunakan transportasi. Kalau yang terdekat ada transportasi Transjakarta yang hanya dijual dengan harga lebih periode 31 Desember hingga
bagi masyarakat di tahun baru 2025. Tadi juga sempat informasikan bahwa ada PJ Gubernur Jakarta yang akan menyapa dan memantau langsung pergantian tahun baru 2025 di kawasan Silang Monas. Galuh, Diandra. Baik, terima kasih Dilami Aulia langsung dari kawasan Monas. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.